Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-12, Yusuf Pangeran Mesir. Selasa, 14 Juni, Yusuf dan Benyamin. Yakub tidak dapat dengan mudah membiarkan kepergian Benyamin, putra satu-satunya dengan Rahel yang tetap bersamanya. Dia takut dia akan kehilangan dia karena dia telah kehilangan Yusuf. Hanya ketika tidak ada makanan lagi dan ketika Yehuda berjanji untuk menjamin kembalinya Benyamin, barulah Yakub akhirnya setuju untuk kunjungan kedua ke Mesir dan membiarkan Benyamin pergi dengan saudara-saudaranya. Bacalah Kejadian 43. Apakah pengaruh kehadiran Benyamin pada jalannya peristiwa? Kehadiran Benyamin mendominasi peristiwa tersebut. Ketika semua saudara berdiri di hadapan Yusuf, Benyamin adalah satu-satunya orang yang dilihat Yusuf. Benyamin adalah satu-satunya yang disebut anak. Meskipun nama Benyamin dipanggil, semua saudara lainnya tidak disebutkan. Mereka hanya disebut sebagai orang-orang ini. Yusuf menyebut Benyamin anakku sebagai ungkapan yang meyakinkan dari kasih sayang khusus. Berkat Yusuf mengacu pada kasih karunia, mengingatkan pada permohonannya untuk kasih karunia yang tidak kunjung datang. Yusuf mengembalikan kepada Benyamin kasih karunia yang tidak dia terima dari saudara-saudaranya yang lain. Sementara saudara laki-laki Yusuf takut mereka akan dijebloskan ke penjara karena uang mereka yang dikembalikan. Yusuf menyiapkan jamuan untuk mereka karena kehadiran Benyamin. Seolah-olah Benyamin memiliki pengaruh penebusan atas seluruh situasi. Ketika semua kakak beradik itu duduk sesuai dengan usia mereka dan menghormati aturan kehormatan, maka Benyamin yang bungsu dilayani 5 kali lebih banyak dari semua saudara-saudaranya. Namun, sikap pilih kasih ini tidak mengganggu mereka, seperti kasus ketika Yusuf menjadi favorit ayahnya bertahun-tahun yang lalu, yang menyebabkan tindakan buruk mereka terhadap saudara tiri mereka dan ayah mereka sendiri. Dengan cara menganak emaskan Benyamin itu, Yusuf ingin memastikan apakah saudaranya yang bungsu itu diperlakukan dengan rasa cemburu serta dengki seperti yang telah dinyatakan kepada dirinya. Masih menyangka bahwa Yusuf tidak mengerti bahasa mereka, saudara-saudaranya itu dengan leluasa bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ia mempunyai satu peluang yang baik untuk mempelajari perasaan mereka yang sebenarnya. Yusuf masih ingin menguji mereka lebih jauh lagi, dan sebelum mereka berangkat pulang, ia telah memerintahkan agar cawan minumannya yang terbuat dari perak itu disembunyikan di dalam karung gandum anak bungsu itu. Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 265. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini di dalam Kejadian pasal 43 mencatat di mana Yakub meminta anak-anaknya untuk kembali ke Mesir untuk kedua kalinya untuk membeli bahan makanan oleh karena hebatnya kelaparan yang melanda akan seluruh negeri yang ditinggali oleh Yakub. Tetapi di pasal sebelumnya kita mengetahui bahwa Yusuf tidak mengizinkan mereka kembali kecuali mereka membawa Benyamin, dan ini merupakan suatu pergejolakan yang terjadi di dalam diri Yakub. Apakah ia akan membiarkan Benyamin untuk pergi dengan saudara-saudaranya dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan makanan? Jikalau tidak, Benyamin tidak diizinkan pergi dan mereka tidak akan mendapatkan makanan untuk mereka. Ini merupakan pergumulan yang dirasakan oleh Yakub. Dalam hal ini, Yakub merasa berat hati mengizinkan mereka membawa Benyamin karena ia tidak mau mengulangi tragedi kehilangan anak lagi sama seperti ia kehilangan Yusuf yang sangat ia cintai. Tetapi Yehuda menjadikan dirinya sebagai jaminan. Dia meyakinkan Yakub untuk membawa Benyamin pulang kembali. Akhirnya Yakub menyerah dan mengizinkan mereka membawa Benyamin, dan juga mereka membawa persembahan dan juga seserahan untuk memohon belas kasihan kepada pemimpin Mesir itu. Saudara-saudaranya membenci Yusuf oleh karena iri hati. Mereka cemburu dengan segala keistimewaan yang didapatkan oleh Yusuf. Sekian lama waktu berselang, Yusuf ingin melihat apakah iri hati, dengki, kebencian ini masih ada di dalam diri saudara-saudaranya atau mereka sudah berubah. Dan peristiwa berlanjut. Ketika tiba di Mesir,
mereka dibawa ke rumah Yusuf untuk ikut perjamuan makan bersama dengan mereka. Dalam perjamuan itu ia sengaja memberikan porsi 5 kali lebih banyak kepada Benyamin. Dan Yusuf memanggil Benyamin anakku. Ia memperhatikan Benyamin dengan seksama dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, hanya untuk melihat respon dari saudara-saudara Yusuf ini. Apakah mereka masih sama seperti dengan yang dulu atau sudah berubah? Apakah mereka akan membenci Benyamin oleh karena perlakuan yang khusus yang diberikan oleh Yusuf atau tidak? Allah menginginkan perubahan yang sejati, dan pada akhirnya Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya ini telah berubah. Ia melihat perubahan hati dari saudara-saudaranya ini tidak sama seperti dengan yang dahulu kala, oleh karena pastinya mereka telah dihantui dengan perasaan bersalah dengan menyingkirkan Yusuf saudara mereka, dan mereka belajar dari kesalahan ini. Allah juga menginginkan perubahan yang sejati ada di dalam diri saudara dan saya. Tentu ini bukan hal yang mudah, dan ini membutuhkan komitmen dari kita untuk terus setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan memampukan dan memberikan perubahan yang sejati di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus dimampukan untuk setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Tuhan menjanjikan pengampunan di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk dapat meninggalkan akan setiap manusia lama kami, kebiasaan-kebiasaan kami yang lama, dan kami memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.